segenap pikiran. Barengan ikuti di dalam rangka kita mengkaji aturan-aturan yang diberikan oleh Allah ini. Kita harus bisa mengkonsentrasikan pikiran dan menyiapkan rasa supaya hati kita bisa mengerti, bisa memahami, bisa hafal harus gimana hari demi hari kita ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita usahakan jangan keluar dari aturan dari Allah ini. Di surat Fatihah Allah sudah mengatakan pada kita atau sudah memberitahukan pada kita, ini suatu undang-undang atau perintah, order bagi kita dalam kehidupan ini. Kita harus selalu terus berusaha mengabdi kepada Allah. Ini kan suatu perjanjian, suatu perintah, suatu peringatan, suatu undang-undang komplit di dalam Fatihah. Maka kita coba maknain oleh kita, tapakuri oleh kita, kaji dengan rasa pikiran kita, agar kita selalu terus ada di jalan yang lurus, selalu terus mengabdi kepada Allah, dan selalu kita berjalan dengan sesuai dengan kehendak Allah atau dengan aturan-aturan Allah. Coba kita sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari lemparan-lemparan syaitan yang meranja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma ajaran milik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji ini milik Allah dengan pengurus semua alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yaitu dengan yang merajai aturan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku akan mengabdi, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku akan memohon pertolongan. Coba kita maknai ini suatu perjanjian kita. Maka hari demi hari, waktu demi waktu kita buktikan perjanjian kita ini. Kita di waktu melaksanakan sholat memohon pada Allah. Dan di waktu mendirikan sholat kita juga harus zikir ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahilah ya Allah aku di jalan yang lurus. Ini suatu memohon hidayah pada Allah. Kita hanya harus taat patuh selalu terus di jalan yang lurus. Jangan mempercayai lagi aturan selain aturan yang diberikan oleh Allah. Karena tadi kita sudah berjanji hanya kepada Allah. Maka kita jangan memakai aturan lagi selain aturan dari Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang murka kepadamu ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang zalim. Murka kepada Allah itu menolak aturan dari Allah, menolak hidayah dari Allah, memutuskan Rahman Rahim dari Allah,
kita menyebarkan kedengkian, kebencian, itu murka kepada Allah, durhaka. Durhaka terhadap diri sendiri, durhaka terhadap anak-anak sendiri. Kalau seorang ibu, kalau seorang anak durhaka terhadap diri sendiri, durhaka terhadap ibu bapaknya. Kita tidak taat patuh pada Allah. Padahal keinginan orang tua kalian itu sebagai anak menjadi anak yang soleh soleha, menjadi generasi yang tangguh taat patuh pada Allah. Kalau kalian ingin tidak menjadi orang-orang yang murka, kan itu suatu ucapan kalian, bukan jalannya orang yang murka kepadamu ya Allah, dan bukan orang-orang yang dolim. Jadi usahakanlah kalau kalian ingin tidak menjadi orang yang murka, kalian harus taat patuh pada Allah, memakai aturan yang diberikan oleh Allah. Kita harus selalu melaksanakan puji dari Allah. Dengan Rahman Rahim, kita jangan memutuskan kasih sayang, tapi kita harus selalu terus meningkatkan kasih sayang terhadap diri, terhadap saudara kita. Karena itu pekerjaan kita yang diperintahkan oleh Allah. Kita bukan merusak tapi memperbaiki. Kita bukan mendolimi tapi kita ini harus mengasihi, menyayangi. Maka terusan dari aturan ini atau dari ayat ini, dari surat Fatihah kita diteruskan kepada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Demi kekuasaan kami. Ini kekuasaan dari Allah untuk kita. Dalikal kitabu, tah di dalam kitab. La raiba, jangan diragukan lagi. Pihi eta petunjuk yang ada di dalam kitab. Aturan, perintah, undang-undang, peringatan. Ini suatu pelajaran untuk kita dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada Allah di dalam kehidupan ini, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Maka kita berusaha untuk menerimanya aturan ini, aturan, ukuran, timbangan, perintah, peringatan, undang-undang yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu kan yang dipegang oleh kita adalah kitab Al-Quran, yang telah diberikan oleh Allah melalui wakilnya atau utusannya, Nabi kita Muhammad. Ini jangan kita merubah lagi, atau jangan kita melepaskan pegangan ini, mengganti pegangan kepada aturan-aturan yang lain. Hanya aturan ini, ya. Fihi eta petunjuk hudan, jadi hidayah. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Tahu waktu, tahu batas, taat, patuh, dan khusyuk. Tekun, takin tekun, khusyuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada gaibnya, kepada dirinya manusia. Selalu terus membuktikan bahwa dirinya itu manusia, bukan binatang belata. Manusia ditugaskan oleh Allah adalah mengurus semua alam, memuji, mengasihi, menyayangi, bukan mendolimi, bukan membiarkan, tapi mengurus, mengasihi, menyayangi. Itu tugasnya manusia. Ingatkan, jangan coba-coba kalian melakukan kedoliman terhadap orang lain atau terhadap saudara sendiri, apalagi terhadap diri sendiri.
Karena manusia itu ditugaskan oleh Allah bukan untuk mendolimi, bukan untuk menyakiti, bukan untuk merusak, tapi untuk mengasihi, menyayangi manusia. Buktikan oleh kalian manusia. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum hum yunfiqun. Dan selalu mendirikan sholatnya, silaturahmi dengan pemiliknya, silaturahmi dengan manusia, dengan makhluk-makhluk Allah kita selalu baik. Itu menghormati, menghargai, memahami, memaafkan, dan mengasihi, menyayangi. Apalagi dengan saudara sendiri. Ini. Dan kalian itu harus selalu mengimpakkan sebagian rezekimu, yaitu mengimpakkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah adalah aturan-aturan. Kalian harus saling mewasiatkan dengan saudara, harus saling mengasihi, menyayangi, itu mengimpakkan. Jadi waktu demi waktu, hari demi hari kita jangan selalu ngobrol sana ngobrol sini, tapi yang diobrolkan adalah aturan kemanusiaan. Untuk bisa mengasihi, menyayangi diri kita, untuk bisa memuji diri kita, untuk bisa mengurus semua alam, bekerja sama dengan saudara, saling membantu, saling mendukung, menjalani di dalam kehidupan ini. Walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkannya, seperti yang telah diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu. Mereka beriman kepada hari akhir, maka awalnya mereka itu berusaha terus dia melaksanakan amal kesolehan. Pan beriman, beramal soleh, selalu menyampaikan aturan-aturan dari Allah. Itu orang-orang yang terdahulu. Kita ini harus seperti itu. Waktu demi waktu, hari demi hari, kita ini berusaha untuk bisa membuktikan manusianya selalu menyampaikan kasih sayang, saling mewasiatkan dengan saudara-saudara sendiri, saling menyelamatkan dengan kasih sayang, bukan dengan kedengkian, kebencian, kedoliman, tapi dengan kasih sayang, saling memuji. Ini kalau beriman kepada hari akhir, supaya akhirnya kita mendapat hidayah, mendapat berkah dari Allah, mendapat anak tempat yang layak bagi kita yang diinginkan oleh kita, surga, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Itu. Maka berusahalah kalian ini. Dalam rangka mendirikan sholat kita ini harus selalu terus ingat Allah, supaya kita tidak keluar dari aturan Allah. Kita selalu terus memakai aturan Allah, memuji, mengasihi, menyayangi, bukan mendolimi, bukan membenci, bukan membiarkan, bukan merusak, tapi memuji, mengasihi, menyayangi, memperbaiki, dan mengurus dengan baik. Saling mengurus dengan saudara. Belajar sebelum kalian mempunyai anak. Nanti kalian kalau udah mempunyai anak, kalian harus puji qadim alal hadis, memuji yang belakangan anak-anak kalian. Usahakanlah beri makan rohaninya agar anak-anak kalian menjadi anak yang soleh, tursoleha. Kita berusaha masalah dunianya, jadikanlah anak-anakmu menjadi anak yang generasi yang tangguh, yang sukses. Ini tugasnya sebagai manusia. Seorang ibu, seorang bapak tugasnya untuk menjadikan anak-anak yang soleh tursoleha. Maka sekarang sebelum kalian menjadi ibu, menjadi bapak,
belajarlah amal kesolehan. Dengan saudara kalian saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling mewasiatan di dalam kesabaran. Berusaha sesakit apapun, sesulit apapun, dan jangan kalian menjadikan kalian menyebarkan kedengkian, kebencian, kedoliman. Tapi kalian berusaha untuk bisa melaksanakan kasih sayang. Apalagi dengan saudara kalian, apalagi dengan anak-anakmu kalian, tugas yang awal, yang paling dikhususkan oleh Allah adalah menjadikan anak yang soleh soleh. Jangan coba-coba mendolimi anak-anakmu. Kasihanilah, kasayangilah anak-anakmu. Karena yang akan meneruskan mengurus kalian adalah anak-anakmu nanti, bukan orang lain teh. Ya, di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat hidayah dan mereka itulah yang beruntung, yaitu yang selalu tadi melaksanakan sholatnya, mendirikan sholatnya dengan khusyuk, dengan tekun, mengimpakkan sebagian rezekinya, saling mewasiatan dengan saudaranya di dalam kesabaran. Itulah yang akan mendapat hidayah dan yang beruntung. Maka kalian harus iman kepada akhirnya. Awal sekarang berusaha jangan coba-coba menyebarkan kedengkian, kebencian, kedoliman. Apalagi kalian menolak hidayah dari Allah, memutuskan kasih sayang dari Allah. Itulah adalah orang-orang yang kufur. Ya. Kenapa? Karena di sini innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dikasih tahu atau tidak, tetap mereka tidak mau beriman. Terus berpegang teguh untuk melaksanakan kedengkian, kedoliman, kebencian, sampai membiarkan anak sendiri mendolimi anak sendiri. Dikasih tahu sampai tidak mau menerima. Itulah adalah orang-orang kafir. Ya. Akhirnya orang-orang kafir itu akan mendapatkan apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Allah menutupi mata hati mereka karena mereka dikasih tahu atau tidak, mereka tetap tidak mau beriman. Gitu. Menutupi pendengarannya, penglihatannya, dan Allah menyediakan ajab bagi mereka yang memedihkan. Karena mereka harus terus-menerus menyebarkan kedengkian, kedoliman, kebencian, apalagi terhadap anak-anak sendiri. Masya Allah. Kalau sudah ditutupi oleh Allah, kalian gimana nantinya? Ya. Allah sulit akan mengampuni kalian karena kalian ini selalu terus menyebarkan kedengkian, kebencian, kedoliman, apalagi terhadap saudara sendiri. Itu sama saja mendolimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Gitu. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami iman kepada Allah. Itu. Dan adanya hari akhir padahal mereka tidak beriman. Memang berkatanya iman ini sudah mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari mana? Padahal di dalam hati kalian gimana niatnya? Sampai tidak bisa mengakui hati kalian. Kalian sudah merencanakan
untuk melaksanakan keburukan. Dari awalnya sudah menolak hadiah dari Allah. Terus menerus menyebarkan kedengkian, kedoliman, kebencian. Mengajarkan ayat pertolongan dari Allah. Masya Allah. Itu mengakunya iman pada Allah, padahal tidak beriman. Dikasih tahu tetap tidak mau beriman, tidak mau percaya. Sampai terus menerus selain mendolimi, membiarkan, membenci. Sampai merusak untuk anak-anak, Masya Allah. Ini yang mendapatkan anak ajab yang memedikan. Karena selalu menyebarkan kedengkian, kebencian, kedoliman. Dengan sekutu-sekutunya orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang bodoh dianggap jadi pemimpin. Masya Allah. Orang pintar tidak diterima, dikasih tahu oleh orang pintar tidak mau menerima. Tetap mereka ingin menerimanya aturan-aturan dari orang-orang bodoh. Orang-orang jahiliyah yang akan memanfaatkannya. Mereka itulah yang mendapatkan ajab yang memedikan. Karena sudah menutupi mata hatinya. Sudah melupakan, sudah memutuskan kasih sayangnya. Diganti dengan kedoliman, kedengkian di dalam hatinya. Kasih sayangnya dibiarkan, dikurbankan. Mereka terus memakai kedengkian, kebencian, kedoliman sampai merusak tatanan buat anak-anak. Inilah, maka kalian harus berhati-hati, janganlah kalian seperti mereka. Janganlah kalian mengikuti mereka. Janganlah kalian mendatangi mereka. Dan janganlah kalian duduk bersama mereka. Ngobrol sana, ngobrol sini yang tidak berguna. Aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Tapi dari orang-orang yang pintar mereka tidak mau menerimanya. Padahal mereka itu dengan kasih sayangnya ingin menyelamatkan. Tapi dari orang-orang jahiliyah yang akan menggebruskannya diterimanya. Karena di dalam hatinya sudah ditutupi. Sudah tidak mau menerima aturan yang diberikan oleh Allah. Dikasih tahu atau tidak, tetap mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima. Jadi Allah menutupi mata hatinya mereka. Gitu. Pendengarannya mereka, penglihatan mereka. Maka mereka itu sudah disediakan oleh Allah ajab yang memedihkan buat mereka. Karena mereka selalu terus menolak aturan dari Allah. Tidak bersyukur, disuruh bersyukur malah terus berkufur kan gitu. Sudah dihidayahi oleh Allah, sudah dikabulkan oleh Allah, wah ada menang aing. Disuruh bersyukur kurang kumaha cenah aing bersyukur, Masya Allah. Jadi bukan menambah kan, malah yang sudah ada juga habis dimanfaatkan oleh orang-orang jahiliyah kan, oleh orang-orang bodoh. Karena kekufuran di dalam hatinya, sudah menolak aturan yang diberikan oleh Allah, menerima aturan-aturan yang diberikan oleh orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Gitu. Jadi jangan coba-coba kalian mendekati mereka. Apalagi sampai ngobrol sana ngobrol sini dengan mereka. Itu akan menghembuskan penyakitnya, penyakit buruk hatinya. Buruk hatinya hanya selalu menyebarkan kedengkian, kebencian. Karena ditutupi, karena sudah buruk hatinya kan. Tidak merasakan kasih sayang di dalam hati. Tidak ada rasa rumasa, tidak ada rasa perasaan, tidak ada rasa kemanusiaan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada gaibnya. Bahwa mereka itu adalah manusia, tapi perilakunya lebih buruk daripada binatang.